Hah, Wayne Rock? Dalam hati gue, mainnya gimana? Cuman ngerenem doang kan? Ya, gue nggak suka rock, gue gitu. Nggak apa-apa deh lu main terserah lu mau ngejazz kayak mau apa? Bener lu. Iya. Udah berapa kali mainin lagu jam tuh, sebelumnya tuh 10 kali, 15 kali dengan harmoni jazz. Baru gue sadar. Ini lagu orang ya, gue acak-acak ya. Bego banget gue bilang. Bong, apa yang lo? Mau main bass ya? Hah? Oh, gue main bass, main gitar aja deh gitu. Udah laku 1 juta kopi. Hah? Dulu kan namanya anak zaman dulu bukannya alhamdulillah. Iseng-iseng doang main band ya. Hah? 1 juta kopi? Gila juga tuh. Langsung norak. Selama gue keluar nih dari slang nih selama berapa tahun nih. 96 kan terakhir tuh. Terus sampai 2000. Nah, ini kan gue jadi jangkis gue. Anggaplah dipecat gitu ya berarti kayak itu. Technical dipecat. Technical dipecat. Fundamental ya nggak tahu, bukan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kreasi. Alhamdulillah. Aduh, saya agak tegang nih kawan kreasi karena hari ini pura-pura tamu yang datang ke sini bukan saya datangkan ya. Sekali lagi, kalau yang ini bukan yang saya datangkan, tapi yang datang sendiri. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Pulang tidak diantar. Sambil mewakili juga ada kawan-kawan kreasi yang kemarin sempat ada yang komen meminta dari anak-anak potlot katanya. Nah, alhamdulillah sekarang berkat dari ada seseorang, dia dulu terkenal sebagai MC-nya Gor Saparua. Sebagai penyiar radio swasta di Bandung yang sangat fenomenal pada saat itu tahun 90-an lah ya. Tahun 90-an. Saya nggak sebut ya radionya karena bahaya, nanti takutnya saya ditagih. Jadi saya nggak sebut radionya. Siapa coba kawan kreasi tamu sekarang hari ini? Indra Ki. Nah, lo mau bilang apa lo? Indra Ki yang sekarang datang ke sini, coba datang ke ruang kreasi. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah, baik. Banyak yang mesti kita obrolin, Mas. Karena banyak permintaan dari netizen untuk kita bisa ngobrol katanya gitu. Nah, sekarang buat kawan kreasi kesempatan yang langka, saya bilang saya bisa ketemu langsung sama Indra Ki karena saya akan pertama, apa itu Gang Potlot? Kedua, bagaimana itu namanya slang? Ketiga, kok kenapa ada BIP? Keempat, sekarang General Maya. Dan terakhir gue ngeliat kok main trading gitu sama si Indra. Kenapa sekarang main Bitcoin? Nah, itu kan ramai juga tuh pertanyaannya. Karena kawan kreasi juga pengen tahu Mas Indra ini ngapain nih. Selain memakai sarung dan main keyboard. Kan gara-gara Covid. Ya, gara-gara Covid kita sebagai musisi kehilangan satu priuk manggung ya lah. Iya, benar. Waktu itu gue terganggu juga. Jadi memang semuanya ini terjadinya memang Terjadi revolusi gara-gara Covid lah ya. Tapi kalau buat gua Covid mah jadinya berkah karena kita mau nggak mau mengetuk tuk pintu-pintu lain nih. Betul. Mana nih pintunya nih? Betul. Yang Karena dibuka, gini Mas, kawan kreasi juga ada beberapa orang yang tahu terjadinya ruang kreasi TV ini juga gara-gara Covid. Gara-gara ngetuk-ngetuk pintu juga. Gara-gara ketuk pintu. Ada yang bukain juga? Ada. Iya, Nah, terima itu kasih. ternyata kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, gitu. Mas, dari awal lah kita ceritanya lah. Karena katanya si Mas Indra ini juga dalam proses untuk mempromosikan General Maya ya Mas ya? Iya, kemarin baru rilis ya. General Maya. Jadi kesempatan kita di ruang kreasi ini juga tidak begitu lama. Jadi saya langsung aja lah nih Mas. Jadi tidak begitu lama, berapa menit? Ya 4 episode lah. Kita bikin 4 episode aja. Iya, Jadi gini Mas, kita ceritain dari awal nih Mas. Karena kalau udah saya kepoin kan kemarin sama Kang Herman, sama Om Batman gitu, udah saya kepoin General Maya itu seperti apa. Karena saya tahu Mas Indra bakalan kesini
Jadi saya coba untuk apa ya? Tapi saya tidak melihat interview Mas Indra dengan yang lain karena saya pikir gue punya pertanyaan sendiri deh gitu. Gue nggak mau ngikutin yang ya maksudnya kita ngobrol yang belum Mas Indra ucapkan sebelumnya gitu, yang belum Mas Indra ceritakan sebelumnya. Bahkan mungkin di media juga Mas, banyak yang orang kan taunya, oh Indra Ki itu adalah keyboardisnya Slank gitu. Dulu gitu kan. Nah terus sempat ada BIP kan. Nah terus sekarang ke General Maya. Nah yang sekarang yang pengen saya tanya itu dari awal justru Mas. Jadi dari awal gang potlot itu gimana itu bisa jadi seperti itu karena itu bersambungan kan panjang nih. Nah itu dia kopinya baru segelas ya aja. baru segelas. Kopi aja. Kita lihat dari kopinya aja ya. Dari mana, dari gang potlot tuh ceritanya. Nah sekarang frame gedenya dulu ya. Frame gedenya kan perjalanan gue nih, frame gedenya dulu di Slank sama Bongki sama Pai juga. Iya. Nah, terus sekitar berapa puluh tahun kemudian BIP tuh 2000. Nah begitu pas berapa? 10 tahun kemudian sama BIP nih. Nah Bongki Indra Pai juga. Nah 10 tahun lagi 20 tahun ya. 20 tahun kemudian nah Makin Ramaya nih. Bongki Indra Pai juga. Nah itu ya, kita bicarain frame itu ya. Berarti kita bicarain dari dasar nih. Dari dasar dulu. Dari bottom ya. Kayak trading aja. Mentang-mentang main trading ya. Dari bottom ya. Waktu di bottom dulu, di bottom. Ya jadi dulu kan Slank itu tahun berapa ya? Awal-awal tuh 98 gua. 98. Oh 88 men. 88 ya, lupa udah lama banget gila. Itu kaum kreasi alangkah tuanya dia ini ya. Gila, enggak berasa ya. Enggak berasa. Ya, dan 88 tuh terjadinya Slank tuh karena apa pertamanya di gang potlot itu? Nah, sebelumnya kan memang itu udah berproses udah lama terus. Sebelum terbentuknya Slank itu kan sebelumnya Cikini Stone Complex. Itu lebih purbakala lagi. Nah, gue tuh di Slank itu pas kira-kira istilahnya di formasi Slank yang ke-13. Formasi Slank ke-13. Berarti ada formasi 12, 10, 1. Ada 12, 11, 10, 9 kayak King Arthur 1, King Arthur 2. Nah, nih. Jadi gua posisinya di formasi ke-13. Bareng sama Pai dan Bongki. Kakak, Bim Bim. Bim Bim kan sebelumnya emang bikinnya Cikini Stone Complex. Terus dia bikin Slank formasi pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gua masuk, 13 rekaman nih. Nah itu formasi 13. Nah itu tahun 1990 tuh album pertama. Nah itu mulainya awalnya di situ dan memang dulu nongkrong di potlot. Nah potlot itu sendiri memang dulu bentuknya adalah jadi emang itu rumahnya Bim Bim. Rumah nyokap bokapnya sih, rumahnya Bunda. Nah, tapi Bunda tuh kan istilahnya emang asik. Udah semuanya di sini aja gitu loh. Bikin base camp, jadi nongkrong di situ semua. Nah, dulu tuh yang nongkrong di situ semua tuh ya emang anak band sih, musisi lah. Dan memang di situ ada studio latihan. Ada studio latihan yang memang anak-anak semua yang nongkrong di situ latihan di studio itu. Itu dibuka untuk umum studio itu? Untuk umum, awalnya. Sebelum Slank keluarin album tuh untuk umum. Nah, gue bisa kenal sama Bim Bim juga. Waktu itu kan gue masih sekolah nih. Oh, jadi mundur lagi ceritanya. Waktu itu kan gue di 26 nih, SMA gue 26 nih. Waktu itu, nah gue memang satu sekolah sama adiknya Bim Bim, Masto nih. Gue bikin band sama Masto. Wah, latihan aja di studio gue, punya abang gue Bim Bim. Dulu bandnya jazz, bawain Mezzo Forte. Bim Bim tuh? Gue, sama Masto nih bikin band nih. Bawainnya Mezzo Forte. Lagu apa dulu? Bukan, lupa gue udah lama. Latihannya di studionya kakaknya Masto nih. Nah, studionya namanya Slank nih. Studionya namanya Slank. Studio latihannya namanya Slank.
Kan gue nggak tahu kakaknya siapa. Gue taunya Masto. Ya. Ini belum pernah gue ceritain kan? Iya. Belum pernah ceritain nih. Nah, jadi pulang sekolah ya udah gue latihan tuh di Potlot. Sama Masto, sama anak band gue. Bertiga doang kan, jadi cuman keyboard, bass, sama drum. Bawain mezzo forte. Lagunya apa sih waktu itu, lupa gue, ntar kalau gue inget. Udah tuh gue latihan. Nah, di studio latihan itu kan ada kaca kayak begini nih. Itu kaca gitu. Pada nontonin. Yang nonton tuh Bim Bim, Pai. Cuman kan dulu belum kenal. Iya, siapa nih? No, abang gue no. Oh, no, Bim Bim ya, betul. Udah latihan, pada nontonin. Setiap gue latihan nonton mulu. Iya, kan main keyboard nih, pura-pura jago aja. Padahal kan nggak bisa. Gitu. Nih, dia yang nonton mikir kali, yang orang mainnya tangannya kayak nggak ada remnya gitu kali gitu ya. Udah. Kan sering latihan di situ kan? Iya kan. Terus suatu saat tiba-tiba kakaknya Masto nih, si Bim Bim. Terus mau nggak bantuin gue? Bantuin apa? Ini apa waktu itu? Bim Bim tuh waktu itu memang udah punya Seleng, tapi kan emang belum rekaman waktu itu kan. Dia punya proyek band main di pub, namanya band Ice-T. Lemonti apa Ice-T ya? Ice-T kalau nggak salah, apa Lemonti. Mau nggak bantuin gue ada band yang main di pub nih. Oh iya, bawain berapa lagu? Nih list lagunya, ada 20 lagu. Iya kan, Yang harus lu hafalin itu ada 20 lagu lah ya. Kan gue kan males ngapalin, gue tulis aja lah semua, gue tulis itu. Bukan not balok, kalau kecamba capek. Not asal-asalan kan buat. Seminggu lah tuh gue nulis tuh 20 lagu chordnya. Wah, udah gue hafalin nih, udah seminggu kan. Gue balik ke studio. Giliran jadwal latihan nih. Udah, sore udah, bandnya bubar. Ya, gue bilang. Udah gua apalin 20 lagu ya. Hanya berselang 1 minggu tuh bandnya bubar ya? Iya. Apa gitu nggak ngerti lah. Gini, ini deh, lu bantuin Seleng aja ya. Seleng nggak ada pemain keyboardnya nih. Soalnya dulu pemain keyboardnya Mas Adri kan, kakaknya Bim Bim. Kuliah, lebih milih kuliah. Nah terus kata Mas Adri ke Bim Bim, udah Indra aja yang main keyboard, lo lihat aja latihan keyboard tiap hari kayak orang gila, dari jam 9 pagi sampai jam 6 maghrib, dari gua kuliah sampai pulang kuliah belum keluar dari studio, kata dia. Udah Indra aja suruh main keyboard. Dulu gua taunya begitu, baru tahu sekarang nih ada cerita sama gua. Bandung, untuk para musisi, Bandung adalah harapan. Suasananya membuat kita untuk tidak bisa berhenti berpikir, berinovasi, bahkan untuk menciptakan suatu karya. Karya yang terbaik adalah kejujuran. Karena kejujuran adalah jalan menuju kesuksesan. Mari kita jalani bersama. Saat kesuksesan mulai datang, bersiaplah dengan sejumlah wawasan. Saya yakin harapan besar tersimpan dalam diri mereka. Seiring waktu, sebuah karya akan datang silih berganti. Regenerasi, rekreasi. Buat kalian musisi independen, kalau kalian punya keberanian dan kalian mempunyai karya lagu untuk bermain di acara kita, acara rekreasi, kami tunggu. Udah Indra aja main keyboard tuh. Nah akhirnya ditawarin, udah ikut Seleng aja yuk main keyboard. Bawain lagu apa? Gue gitu kan gitu gue dulu kan gue bawainnya mezzo forte, Cassiope, Cikoria, bawain rock. Wah dulu kan kalau yang biasa main ribet gitu, bawain rock. Dalam hati gue mainnya gimana? Cuman ngerenem doang kan? Ya gue nggak suka rock gue gitu. Nggak apa-apa deh lu main terserah lu mau ngejazz kayak mau apa? Bener lu. Iya. Ya udah. Tapi itu udah bikin lagu sendiri tuh, Bim Bim udah bikin lagu? Ada 1 lagu, 2 lagu, ada. Cuman kan waktu itu bawainnya lagu Van Halen. Jam, apalagi tuh, waktu itu Bon Jovi. Ya memang butuh keyboard, Butuh keyboard, cuman ini begitu. Sementara gue biasanya yang mainnya yang begitu. Iya.
Jadi kan, waduh, apa nih? Gua tiba-tiba yang tadinya nggak ada remnya, suara ngerem mulu, cit cit gitu kan. Lu rem. Begitu jadi prosesnya tuh gua tuh. Lucu kan? Cuman yang lucunya lagi, oke lah gua latihan sama Sleng nih waktu itu, latihan lagu jam nih. Kang cet. Gua nahan nih, tetap nahan. Kan kebiasaan gua improv kan, namanya juga ngejazz dulu. Cet. Oke lah, gua tahan, gua nggak improv. Tapi yang nggak bisa gua tahan apa? Harmoninya, harmoni jazznya. Jadi deng tet teman miring ada jazznya. Ada mayor tujuhnya. Iya. Jadi nggak sama kayak yang si Van Halen itu gitu. Enggak, gua agak dikit yang ada harmoninya. Cut gitu, ada susnya, ada mayor tujuhnya. Karena ya gua nggak bisa langsung frontal tiba-tiba tang gitu dong, iya kan? Nah, lucunya anak diem aja. Diem. Jadi diterima aja deh gitu ya. Gue pikir, wah normal nih. Iya. Oke nih kan. Wah, oke lah, normal nih. Diem aja, nggak ada yang komen. Iya, mungkin udah sepakat kali. Juga kan. Biarnya ntar mau main gimana ntar. Gitu kali ya, diemin aja. Terus dia lah mau main kayak gimana ya. Nah, lama-lama gue yang sadar, men. Bego banget ya. Iya. Pas udah berapa kali mainin lagu jam tuh, sebelumnya itu 10 kali, 15 kali dengan harmoni jazz. Baru gue sadar. Ini lagu orang ya, gue acak-acak ya. Bego banget gue bilang. Kayaknya kan biasa aja chordnya. G, C, F, G, C. Cuman gue bikin G, C mayor 7, F, G, Yesus. Tapi berlangsung tuh lagu itu sampai habis. Iya, sampai habis. Cuman chordnya dimiringin. Cuma nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Lama-lama gue yang enak itu sendiri. Berarti itu udah formasi, udah ada Bongki sama Pei di situ. Masih almarhum Imanes waktu itu. Itu formasi 12 kalau nggak salah. Oke. Almarhum Imanes sempet main bass, almarhum Tole sempet masih Welly nyanyinya. Formasi 11 kalau nggak salah. Welly Ende. Bener. Iya, Welly Ende. Mana tuh anak? Udah ngilang. Ya pokoknya akhirnya gue sadar. Wah nggak bisa gitu. Gak bisa, pokoknya kalau lagu orang harus plek seperti itu. Nah akhirnya gue sadar. Terus gue sebel juga sama anak, kenapa dia mati sih gitu. Cuman seru gitu. Akhirnya gue gue akhirnya sadar sendiri. Berarti gini Mas, di formasi 12 itu yang formasi 13 itu berarti baru ada lu sama Bim Bim aja? Formasi 13 itu setelah kakak masuk. Berarti yang di 12 itu yang gue tahu nih Sleng itu, formasi 13 itu, berarti pada saat itu waktu lu bawain jam itu belum kakak? Belum. Ya maksudnya masih lu sama Bim Bim lah. Gue Bim Bim. Ya itu Imanes tadi. Tole ya. Yang main gitar masih udah apa ya? Oh iya, main gitar udah Pak. Dan gue berantem mulu sama apa ya waktu itu. Cuman belum era itu. Masih era bawain lagu orang. Ya udah, akhirnya udah jadi anak rock gue, pura-pura ngerok. Pura-pura ngerok gitu. Ya udah. Lagu jam ya udah lagu jam ya gitulah, simple gitu. Udah. Nah, pas bikin lagu nih, ngarang lagu baru nih gue ngacak suka-suka gue. Nah itu pas formasi 13, pas kakak masuk. Itu formasi 12 itu berapa tahun tuh? Ke 13? Nah, dalam setahun itu berapa kali? Berapa kali bongkar pasang. Yeah. Kayak inilah, kayak nyolok kabel gitu. Ya. Nah, Bongki itu bisa main bass lucu, karena kan pemain bassnya meninggal waktu itu, Tole meninggal. Nah terus Bongki datang nih, kuculuk. Gue lihat Bongki nih. Bongki kan pemain gitarnya Chicken Stone Complex. Iya. Belum. Jadi pas Sleng itu ada, Bongki tuh emang lagi kuliah di apa? Yang di Serengseng tuh, di Lenteng Agung. Yang arsitek tuh apa? Itu lagi kuliah dia. Bongki ngomong. Bong. Apa yang mau main bass ya? Hah?
Oh, gua main bass, main gitar aja deh gitu. Ada Bim nih. Oh iya, lu main bass aja, Bung, katanya. Akhirnya disiksa sebagai pemain bass. Oh. Dalam 2 minggu berdua sama gua di studio tuh, wah, dia, "Wih, main bass gimana sih gitu." Makanya main bass kayak gitar deh. Ah. Karena gitaris sebenarnya kan, begitu ya? Nggak bisa bohong aslinya. Oke. Akhirnya dinobatkan sebagai pemain bassnya Slank. Formasi 13 tuh, Bongki akhirnya main bass nih. Terakhir berarti Bongki kan? Bongki akhirnya main bass nih. Pai udah gitar kan, gua udah keyboard, kakak ada vokal. Bim drum nih. Udah, baru bikin lagu tuh. Lagu pertama apa yang dibikin? Waktu itu udah ada lagunya tuh, gua lupa apa. Berlari-lari sama Ladies Night. Itu memang udah lagu udah ada. Nah, udah nih bikin berapa lagu lah, 5 lagu beberapa lagu buat demo. Ceritanya tuh tahun 90 apa 89 ya. Terus udah jadi berapa lagu nih. Nih demonya udah jadi nih, kita tawarin ke siapa. Waktu itu kan label-label rekaman banyak ya. Ada Tim Record, ada macam-macam lah. Kita tawarin ke Tim Record. Ya begitulah, cuman dateng taruh kaset, ya udah tunggu kabar. Kabar apa kita nggak tahu kan. Udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah nawarin nggak ada kabar. Cuman kan kita nyantai aja. Tiba-tiba sekitar 3 minggu lah ada yang nelpon nih ke Potlot. Kan dulu telepon zaman dulu kan kering gitu ya. Berisik aja lah pokoknya. Berisik banget gitu. Biasa gitu. Tiba-tiba gue dipanggil. Ada telepon buat lo nih. Siapa? Om Budi. Budi mana? Om Budi Sesatyo. Wah, Om Budi nih gue bilang. Om Budi tuh teman dekat bokap gua. Bokap gua kan fotografer. Semua cover kaset tuh dulu yang musika. Dulu ya, zaman Mirdad apa, Vina Panduwinata. Pokoknya hampir semua cover kaset pada tahun itu tuh, tahun 80-90 sebelum bokap meninggal, itu semua bokap yang fotografi. Bokap gua kan dulu Yudo Salmon. Nah, Mas Budi itu teman dekatnya bokap karena sering foto artis-artisnya Mas Budi untuk bikin cover, bokap yang fotoin. Tiba-tiba ada telepon Mas Budi, gua kaget kan. Mas Budi Susatyo. Hah? Om Budi. Om, apa kabar om? Gua denger lu ada band nih. Band apaan sih? Ada nih, ada Mas Slank nih. Bawa dong, gua mau denger dong katanya. Iya, besok gua ke kantor deh. Ke kantor. Bawa tuh lagu, materi? Bawa kaset nih. Udah jadi 10 berarti itu? 5 beberapa loh, belum ada 10. Yang ditawarin tuh hanya 5 lah ya? Kalau nggak salah 5 nih. Udah, ini mas. Ya wes, tak dengerin sih ya kan, jawab. Tak dengerin sih lagunya. Lu jangan nakal-nakal lo ya, jangan mabok mulu. Udah tenang aja mas, mabok mulu dulu. Iya. Udah, gue balik tuh. Pas ngasih kaset, iya sama anak-anak. Kesana semua, sama Pai, sama Bim, sama Bongki, sama kakak. Nih, kenalin nih, temen bokap. Nggak berapa lama, 3 hari. Udah booking studio musika dia. Dia? Mas Budi itu? Iya. Udah nih, yuk. Kontrak ya. Kita bikin demo dulu ya. Hah? Wah, kontrak, seneng banget anak-anak. Tahun? 90. 90 itu ya? Iya, 90, abis bikin demo di musika. Oke, kira-kira konsepnya begini nih, udah fix. Akhirnya kita kontrak setahun waktu itu kalau nggak salah. Nama perusahaannya kan program dulu, Projeki. Projeki itu Q-nya Sri Rejeki. Sri Rejeki itu istrinya Mas Budi. Istrinya Om Budi. Udah kontrak nih, konsep udah ada. Nah, akhirnya kita nyewa studio di Jackson tuh di Pluit. Selama sebulan atau 3 bulan ya? Sebulan lebih. Maksimal 3 bulan. Biasanya dulu kalau bikin album tuh
booking studio sampai 3 bulan tuh, sampai sebulan tuh. Nah, setelah 30 shift itu berarti 30 hari, men. Jadi tiap pagi tuh kita jam 10 ke studio, kayak orang ngantor aja. Iya. Jam 10 ke studio, habis maghrib balik. Jam 10 ke studio, habis maghrib balik. Itu rekaman bikin album, men. Beres lah 10 lagu tuh di situ kan? Beres waktu itu, Sweet Hehe, Maafkan. Apa itu? Udahlah pokoknya. Kelar, kaset keluar. Meledak nih. Udah laku 1 juta kopi. Hah? Dulu kan namanya anak zaman dulu bukannya alhamdulillah. Bukannya bersyukur gitu ya. Kan kita juga namanya juga iseng-iseng doang main band ya. Hah? 1 juta kopi? Gila juga tuh. Langsung norak. Hah, gitu loh. Lo gimana lo yang lo nggak pernah punya bayangan apapun gitu loh. Tiba-tiba lo yang biasanya ya nggak pernah kebayang lah, tiba-tiba udah laku 1 juta kopi. Coba lu di ngomongin gitu ya, hah, orang masih begitu kan. Kalau sekarang kan 1 juta kopi, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Sekarang kan sekarang begitu. Kalau dulu nggak, hah, gila 1 juta lakunya, men. Bilang gitu sama Kubongki, hah, 1 juta mah. Tahun 90 tuh ya? 90 begitu, wah langsung norak. Akhirnya kenoraan itu jadi album kedua, album kampungan tuh. Udah terus tuh berproses. Udah jadi anak band lah ya? Jadi anak band dengan kenoraannya itu yang nggak bersyukur itu. Omelin aja. Iya. Karena dulu jarang bergaul sama Ustadz. Beda, dulu bergaulnya sama Bandar. Nah, nanti kita ceritain setelah bergaul sama Ustadz ya. Jadi udahlah tuh proses tuh kan, album pertama, kedua, 3, 4, 5. Klimaksnya nih, kelima kan semua nih pada kena drugs pas di album kelima nih. Iya, album pertama ya inilah rekreasi apalah nggak jelas gitu loh. Anggur obat, orang tua. Ya. Apalah gitu. Nah, begitu pas kena drugs nih, ini album kelima nih. Album kelima. Tahun 95. Berarti setahun satu album ya? Kira-kira setahun satu album. Ya. Nah, begitu pas kena drugsnya kita planetnya udah beda nih. Iya, ini kayak apa sih lo, gimana sih lo? Lo kalau misalnya lo tinggal di bumi tapi otak lo di planet lain. Kayak nggak nyambung. Jadi nggak nyambung semua tuh. Semua tuh? Semuanya. Nah, di kondisi seperti itu udah tuh yang ada ya udah nggak jelas. Akhirnya kan pecah ya, dipecat lah apalah gitu loh. Sampai yang mecat sendiri pun skip gitu kan. Masih ingat nggak lo mecat gue? Gitu kan. Yang bertiga tuh lepas. Ya. Ini ternyata nih yang bertiga ini kayak lalar sama koreng. Termasuk yang 2 ini. Gitu. Sampai sekarang masih nempel terus nih. Akhirnya kita bikin BP nih. Di tahun 2000. Enggak, tapi yang maksudnya gini, sorry Mas, mau katanya gini. Yang bertiga itu anggaplah dipecat gitu, yang bertiga itu. Technical dipecat. Nah. Fundamental ya nggak tahu, bukan itu. Ya, okay. Technical dipecat, cuman kalau secara fundamental yang mecat sendiri juga dalam keadaan drugs. Okay. Nah, kalau misalnya nggak ada surat pemecatan, mungkin kalau ditanya, lu masih inget nggak mecat gue? Aduh, gue skip men, gitu. Sebentar, gue harus ke sana dulu berarti. Gue harus nyampe dulu sono ya biar bisa. Oke. Awalnya juga lucu ceritanya. Itu juga ceritanya lucu. Gitu. Kita ngopi dulu. Silakan. Ngopi dulu. Oke, terus kan lagi Mas. Sampai mana nih? Terjadinya BIP nih. Nah, udah pokoknya kan udah tuh seng gitu ya, udah fade out, fade in. Nah, fade in nih. Nah, tapi itu bentar, bukan cuman istilah ya. Fade out, fade in. Iya. Memang seperti itu? Iya. Crossfade. Crossfading.
Enggak, maksudnya enggak fade in, enggak. Fade in apa tuh? Fade in gimana? Tadi lu bilang kan yang satu fade out turun dong. Fade out. Ya. Kalau buat gua fade in. Oh, oke. Itu kan personal. Ya. Bukannya global. Hmm. Minor. Ya, personil. Ya. Ya, itu udah fade out, nah gua fade in nih. Nah, Fade in ke BP nih. Nah, gua kan selama gua keluar nih dari slang nih selama berapa tahun nih. 96 kan terakhir tuh. Terus sampai 2000. Nah, ini kan gua jadi jangkis gua. 4 tahun itu. Jadi jangkis. Di tahun 98, 99 tuh gua koma. Overdosis, men. Overdosis. Ya koma 2 minggu lah gitu, terus koma lagi gitu, jadi berapa kali koma gitu. Alhamdulillah masih bisa ketemu Masih sekarang. ada di sini kita kongresi. Iya. Nah itu jadi titik balik gua itu, gua pribadi sih. Ya. Gitu. 98 ya. Nah suatu saat dalam keadaan masih